الفاتحة علانية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويهدنا السواء السبيل ويجعلنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شيخا مرشدا والدليل. الفاتحة على هذه النية جامعة لخيرة الدنيا والآخرة إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومؤلف هذا الكتاب الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana di sore yang berbahagia ini sebelum kita berbuka, insyaallah kita akan adakan selalu pengajian roha, pembahasan di dalam Asrarus Shaum yang kita ambil kitabnya dari pengarang kitab yang luar biasa Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Jadi akan dibahas bagaimana rahasia-rahasia puasa yang luar biasa begitu banyaknya. Ya. Jadi insyaallah setiap sore kalau memang nanti ada acara ustadznya nanti mungkin kita baca ba'da subuh. Jadi begitu. Kalau nggak ada acara berarti setiap sore kita akan baca roha. Nanti setelah tarawih kita akan teruskan pelajaran tentang masalah fiqhus shaum, fikih yang berkaitan dengan puasa. Ayo dilihat semuanya. Lihat muqaddimatul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid darain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihil minnah. Memulai pengarang kitab dengan mengucapkan basmalah dan pula hamdalah. Kemudian beliau menyatakan alladzi, yang a'zama ala ibadihil minnah, yang memberikan keutamaan, kebesaran atas setiap hamba-hambanya, al-minnah, nikmat yang besar. Ya. Maka kalau sudah dinisbahkan kepada Allah, segala sesuatu apapun menjadi besar. Minnah ini nikmatul azimah, nikmatul tsaqilah, nikmat yang besar, yang berat. Lamma dafa'anhum qaida syaitani wa fannah. Tak kala Allah menolak atau mencegah dari hamba-hambanya tipu daya syaitan wa fannah dan pengkelabuannya. Syaitan yang selalu mengelabui, yang selalu menipu. Nah, Allah berikan tuh benteng-benteng yang kuat dari segala godaan syaitan. Karena ini ada isyarah dalam satu hadis, inna syaitan yajri ala bni Adam majarid dam. Sungguh syaitan itu masuk ke seluruh anak manusia seperti dia masuk ke dalam saluran darah. Masuk dia. Fadayyiqu, maka sempitkanlah masuknya dia itu bilju wal atash. Dengan lapar, dengan haus. Maka di situ wasilah perantara yang sangat besar untuk mempersempit dari masuk ke syaitan ke nafsu kita, yaitu dengan puasa. Waradda amalahu, dan mengusir, menolak angan-angan syaitan, wa khayyaba dhannah, dan menyia-nyiakan sangkaannya. Sangkaannya dia dapat apa? Dapat mengkelabui, dapat menjatuhkan, ya. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Terus syaitan ingin permusuhan, ingin mengkelabui kita untuk menghancurkan kita. Nah, tapi Allah khayyab,
Allah menyia-nyiakan dhannah akan sangkaannya. Idh, ketika ja'ala sawma hisnan, ketika Allah menjadikan puasa itu benteng, li auliyaihi, untuk para kekasih-kekasih Allah. Lihat tuh. Jadi mereka yang puasa itu adalah orang yang dicintai Allah. Mereka yang melaksanakan ibadah som, mereka adalah orang yang dicintai Allah, dapat predikat aulia, para kekasih Allah, yang mereka itu senantiasa puasa. Wajunnah, dan apa? Tameng. Ya. Hisnan, benteng, wajunnah, dan tameng sama itu. Mutaqarribul ma'na, artinya mendekati. Wa fatahalahum bihi abwabal jannah, dan Allah membuka untuk mereka dengan sebab puasa pintu-pintu surga. Wa arrafahum, Allah memberitahukan mereka, anna wasilatasy syayatin, anna wasilatasy syaitan ila qulubihim syahwatul mustaqinnah. Luar biasa. Lihat muqaddimahnya Imam Ghazali, bukan orang biasa ini. Ya, Imam Ghazali luar biasa. Dari muqaddimahnya aja sudah menunjukkan tujuan beliau mengarang kitab ini, yang disebut dalam ilmu balaghah bara'atul istihlal. Ya, yaitu arrafahum, Allah memberitahukan hamba-hambanya, anna wasilatasy syaitan, bahwasanya perantara syaitan, ila qulubihim, menuju hati mereka itu, asyahwatul mustaqinnah, syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi. Wa anna bigam'iha, dan bahwasanya dengan sebab menolaknya, dengan sebab menghancurkannya, tusbihun nafsul mutmainnatu zahiratasy syauki fi qasmi khasmiha gawiyatal munnah. Ya, bahwasanya dengan sebab mencegah syahwat tersebut, menjadilah jiwa yang tentram, zahiratasy syaukah, nampak penghancurannya, fi qasmiha khasmiha, fi qasmi khasmiha, di dalam menghancurkan musuhnya. Gitu. Jadi kalau jiwa sudah tentram, jiwa sudah tenang, maka dengan mudah kita menghancurkan godaan syaitan. Tuh, nggak mungkin bisa tergoda. Kalau jiwa yang sudah mutmainnah, sudah tentram dengan zikir, tentram dengan selawat, tentram dengan baca Quran, tentram dengan membaca kitab, menuntut ilmu. Nah, maka hal demikian itu sulit untuk syaitan menggoda. Zahiratasy syaukah, artinya apa? Ya, dan adalah jiwa yang tentram itu zahiratasy syaukah, nampak penolongannya. Fi qasmi, di dalam memutuskan, khasmiha, musuhnya, gawiyatal munnah. Gawiyatal munnah, dengan sekuat-kuat penolong. Wassalatu ala Muhammadin qaidil khalqi wa mumahhidi sunnah. Dan selawat kepada Nabi SAW, qaidil khalqi, menggiring, mengarahkan manusia, wa mumahhidi sunnah, dan memudahkan para penempuh sunnah untuk berjalan di jalannya. Jadi nggak ada kesulitan, semua jelas, bayda, semua jelas, terang benderang, nggak ada hal yang disulitkan. Itu arti mumahhid, memudahkan bagi para penempuh. Wa ala alihi wa ashabihi dzawil ara'i tsaqibati wal uqulil murjahinnah, dan pun atas keluarga dan para sahabat yang mana mereka memiliki pendapat-pendapat yang jitu dan akal-akal yang kuat, yang unggul. Amma ba'du. Nah, udah, setelah basmalah, setelah hamdalah, fa innas shauma rub'ul iman. Maka sungguh puasa itu seperempat keimanan. Ada kan situ? Wujud rub'ul iman. Lihat ya, perhatiin. Kenapa dikatakan rub'ul iman? Dia seperempat. Jadi
puasa itu seperempat keimanan. Seperempat keimanan. Kenapa? Ya, bimuqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan arahan, tuntunan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saumu nisfu sabri. Puasa itu setengah sifat sabar, ya kan? Kan Nabi nyatakan, as-saumu nisfu sabri. Puasa itu setengah sifat sabar. Wa bimuqtada qauli sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman. Dan dengan tuntunan arahan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar itu setengah iman. Jadi iman itu ada dua. Pertama sabar, yang kedua syukur. Benar ya? Pertama sabar, yang kedua syukur. Nah, sedangkan puasa itu adalah nisfus sabri. Setengah dari sifat sabar. Sedangkan sabar itu nisful Jadi apa? Jadi puasa itu seperempat keimanan. Seperempat keimanan. Summa, kemudian huwa mutamayyiz bi khasiyati nisbah ilallah. Kemudian dia identik dengan kekhususan disandarkan pekerjaan itu kepada Allah. Min baini sairil arkan, dari seluruh rukun-rukun yang 5. Idh qala Allah Ta'ala, ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fima hakahu anhu nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam, pada apa yang diceritakan, diberitahukan, dihikayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan hadis qudsi. Apa yang dinyatakan? Kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu istimewa, khususnya yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi besar Muhammad. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Tuh, wala fala yujza illa mithlaha. Jadi siapa yang mendatang kebaikan dilipat gandakan 10. Jadi sekurang perbuatan kebaikan itu 10. Sekurang apapun bentuk kebaikan, maka dalam agama kita ini dilipat gandakan pahalanya menjadi 10. Itu sekurangnya dari satu kebaikan. Sampai berapa? Ila sab'i mi'ati dhifin. Sampai kepada 700 lipatan. Jadi apapun bentuk kebaikan, itu ada tuh penjelasannya. Sampai ada beberapa ulama mengarang kitab, mempretelkan, memerincikan setiap kebaikan. Misalnya, satu kebaikan pekerjaan ini jadi 10, apa aja itu perbuatannya. Terus satu kebaikan ini jadi 20, apa aja itu perbuatannya. Satu ini sampai 50, apa aja perbuatannya. Sampai 100, sampai 200, sampai 300, sampai 700. Termasuk syarah kitab Ihya ini, Ithaf Sadatul Muttaqin, beliau pun juga menjabarkan di dalam syarahnya. Jenis perbuatan ibadah apa itu yang dilipat gandakan menjadi 10, jadi 20, jadi 100, jadi 200, sampai 7. Dan dari semuanya, dari semua amal ibadah yang ada, tidak ada satupun puasa. Dari ibadah yang dari 1 sampai 10 sampai 700 itu, tidak ada satupun disebutkan ibadah puasa. Sampai Allah nyatakan, illas siyama, melainkan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka sungguhnya puasa itu untukku dan ajzi, dan aku yang akan membalas dengannya. Wa qad qala Allah Ta'ala. Nah, sebagaimana sungguh Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja yuwaffa, diberikan upah, diberikan ganjar. Orang-orang yang sabar akan pahala mereka dengan tanpa hitungan. Wassom nisfu sabri. Sedangkan puasa itu setengah sifat sabar. Waqad jawaza thawabuhu qanunat taqdir wal hisab, dan sungguh mengungguli, melewati, ya, jawaz mengungguli, melewati pahalanya qanunat takdir, dari takaran dan perhitungan. Jadi nggak ada
Nggak ada perhitungan, nggak ada takaran lagi tuh. Berapa pahalanya itu orang yang berpuasa. Wa nahika, dan cukuplah untukmu, nahika yakfik, cukuplah untukmu. Fi ma'rifati fadlihi, di dalam mengetahui keutamanya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, dan yang jiwaku berada dalam genggamannya, la khalufu famis shaim, sungguh dari bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu indallahi min rihil miski, lebih dicintai oleh Allah ketimbang wangi kasturi. Tuh, misik, wangi minyak wangi. Yang wangi sudah, itu nggak ada apa-apanya bagi mereka yang mana berpuasa, yang timbul dari bau mulutnya dengan sebab puasa. Sebagaimana hadis lain lagi juga menyatakan, damu syuhada, demikian juga kan, darahnya orang yang jihad di jalan Allah lebih Allah cinta ketimbang rihul misik, baunya kasturi. Jadi intinya semuanya ibadah. Tuh. Ya Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yadharu syahwatahu, hanya saja dia meninggalkan, tapi dengan catatan itu, dia meninggalkan syahwatnya. Bukan di bulan puasa lebih, Masya Allah, lebih hebat, kriminalnya lebih, maksiatnya lebih. Nah, bukan itu. Innama yadhar. Kenapa dia lakukan demikian? Karena meninggalkan syahwatahu, syahwatnya. Wa ta'amahu, makanannya. Wa syarabahu, minumannya. Ditinggalkan semuanya. Min ajli, sebabku. Jadi kita puasa semata-mata karena Allah. Tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan minumannya, dia tinggalkan makanannya, dia tinggalkan matanya, mulutnya, apapun hal yang di situ akan menjatuhkan dalam keadaan maksiat, itu semata-mata dia mencari keridhaan Allah. Nah itu, maka demikian begitu tinggi, begitu mulia, begitu berharga nilai puasanya di sisi Allah. Fasomli, maka puasa itulah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas dengannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lil jannah babun yuqalu lahu, surga memiliki suatu pintu. Jadi pintu surga banyak. Pintu surga banyak. Yuqalu lahu rayyan, ada namanya rayyan. Pintu surga namanya rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Maka pintu itu tertutup rapat-rapat, tidak akan terbuka, dan yang membukanya adalah orang yang berpuasa. Jadi masuk. Wa huwa ma'ud, dan dia itu dijanjikan biliqa'illahi ta'ala. Bagi mereka berpuasa akan dijanjikan dengan berjumpa Allah. Fi jaza' saumihi, di dalam balasan puasanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Ya. Orang yang berpuasa itu memiliki dua farhatun inda iftarihi, gembira ketika berbukanya. Apakah berbuka lantaran ada es buah di situ? Apakah berbuka lantaran ada ayam goreng? Atau berbuka di situ ada berbagai macam? Bukan. Tapi dia berbuka lantaran dari terbitnya fajar, ketika azan subuh sampai terbenam matahari, dia bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Dengan dia baca Quran di paginya, bukan tidur. Dengan dia zikir, dengan dia selawat, dengan dia bisa bekerja nafkah anak istrinya. Tuh. Jadi dengan dia menjaga segala maksiat yang dia mampu untuk berbuat, ditahan semuanya. Sampailah terbenam matahari, disitulah dibolehkan dia berbuka. Nah, itulah dia
bergembira, bukan pagi tidur, siang tidur, sore tidur. Maghrib, ya, maghrib balas dendam, makan semuanya, girang. Bukan itu. Maksudnya adalah ketika dia bisa mampu mendatangkan segala perbuatan ibadah yang banyak di siang hari Ramadan sampailah terbenam matahari, maka dia gembira karena berbuka. Yang kedua apa? Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan gembira ketika liqa, berjumpa kepada Allah. Jadi orang yang berpuasa maka dijanjikan oleh Allah dia bakal berjumpa Allah. Artinya kalau berjumpa Allah maka disitulah mendapatkan ridha dan surganya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sampai sini dulu, likulli syai'in bab. Nanti kita lanjutkan kalau memang nanti sekiranya Ustadz ada kegiatan, maka sorenya nanti kita takdimkan jadi habis subuh. Tapi tetap pembahasan fikih dalam bab shaum kita lanjutkan terus setelah tarawih. Wallahu a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ta'ala ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.